Jadi sebelum saya komentari, sebelum saya memberikan pembelaan, setelah saya menyimak videonya, memang betul-betul edukasi. Coba kita simak seperti apa videonya yang akan membuat kalian, terkhusus yang benci Ustadz Khalid Basalamah, akan menganggap video ini sebagai video provokasi atau apalah itu. Ke video dulu. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya. Ayahnya kiai, anaknya jadi kiai. Bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Nah, ini memang betul kejadian, teman-teman. Hal seperti ini yang disampaikan oleh Ustadz Khalid emang betul demikian. Kiai, anaknya pasti jadi kiai juga, atau minimal gus dulu. Seperti yang ada gus-gusan sekarang. Ketika kita menyimak kajiannya 1 jam setengah, kita simak kajiannya full. Isinya apa? Banyak isinya hanya dagelan saja. Banyak isinya yang hanya dagelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Salam taklim untuk Ustadz Khalid Basalamah dan Mas Heri Pras. Saya jadi tertarik untuk sedikit mengomentari mengenai persepsi Ustadz Khalid Basalamah yang bertemu dengan kiai, beberapa kiai malahan, dan diajak berbicara tapi kok nggak nyambung gitu ya. Ya bahasa kasar kiainya itu plonga-plongo lah begitu. Kemudian Mas Heri Pras memberikan pembelaan lah di seperti video yang kita lihat di depan itu. Ini nih kebiasaan dari Mas Heri Pras gitu ya. Kalau ustadz-ustadznya yang mengkritik Kiai Aswaja pasti dibela dengan nada normalisasi, dianggap edukasi. Giliran santri Aswaja mengkritik ustadz-ustadznya, dianggap Aswaja benci dengan Salafi Wahabi, benci dengan sunnah, provokasi. Itu gimana toh Kang? Lagian Pak Khalid ini ketemu beberapa kiai katanya. Itu kiainya siapa? Mbok yo ngasih sumber yang jelas. Jangan kayak Ustadz Syafiq Riza Basalamah ngerosting kitab kuning tapi yang dijelaskan kitab Mamba'u Ushulil Hikmah. Kitab yang lebih berisi kan banyak. Kitab fikih ada, kitab usul fikih ada, kitab tafsir juga ada. Ya sama ini kasusnya kayak Pak Khalid. Ketemu kiai yang diajak bicara tapi nggak nyambung. Itu kiai siapa? Kok kiai yang model begitu yang diceritakan? Kiai yang alim alamah lu banyak, yang ahli tafsir juga banyak, yang nyambung diajak bicara juga banyak. Repot Pak Khalid ini. Mas Heri juga terlalu membela, lucu malahan. Materi begini di mata orang awam ya jadi provokasi dan menyebabkan fobia pada kiai. Malah dibela. Ujung-ujungnya doktrin agar pindah ke madhab salaf. Repot kalau gini. Terus yang bikin penasaran juga ya, kira-kira Ustadz Khalid dan kiai itu ngobrolin apa? Kok sampai kiai itu diibaratkan ngobrolin masalah listrik tapi cuma plonga-plongo, nggak nyambung. Kok ada kiai diajak bicara tentang syariat itu seperti itu tuh kiai model apa gitu loh. Dan yang dibicarakan itu apa? Kira-kira ngobrol apa kok sampai segitunya? Apa bab rukun wudhu ada 2? Atau akikah hukumnya wajib? Atau ngobrolin najis bisa membatalkan wudhu? Kalau ini yang dibicarakan, yo jelas kiainya itu nggak paham, jelas error. Karena mungkin kalaupun kiai kampung yang dipelajari tentang madhab syafi'i, misal rukun wudhu ada 6, kemudian najis tidak membatalkan wudhu, itu kan yang dipelajari oleh kiai-kiai. Kalaupun misalnya itu kiai kampung. Kiai elit pun kalau diajak bicara pembahasan itu ya nggak nyambung. Kok bisa rukun wudhu ada 2? Walhasil banyak yang perlu diperjelas dari cerita Pak Khalid ini. Ya mungkin dari namanya, kok bisa ya banyak ketemu kiai tapi semuanya nggak nyambung gitu loh. Diibaratkan seperti ngobrolin listrik tapi kiainya nggak nyambung ya gitu loh. Kalaupun memang kiai itu benar-benar nihil ya sudah, biar kapan-kapan ngobrol dengan saya atau Kang Uce atau Kang Sani Uye, Gus Adi Afandi, ataupun siapalah youtuber Aswaja masih banyak yang kalau diajak ngobrol itu ya lebih nyambung lah kira-kira. Kalau misalnya Ustadz Khalid ini salah menemukan lawan bicara,